Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mathmatas. Kali ini kita bahas transformatif 4.1, fungsi trigonometri dan inversnya. Ini dia soal-soalnya ya. Ada berapa ini? 10 apa? Oke, ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Limit x menuju 0, 3x kuadrat per 1 min cos kuadrat setengah x. Nah, langsung diubah aja. Yang bawah itu 1 min cos kuadrat. 1 min cos kuadrat itu adalah sin kuadrat ya dari identitas sin kuadrat setengah x. Nah, sekarang gini, kan ada sifatnya ini nih, sifatnya bahwa limit misalnya P menuju 0, sin P per P itu sama dengan 1. Limit P menuju 0, P per sin P juga sama dengan 1. Jadi kalau ada variabel sama kayak sudutnya itu sama dengan 1 ya. Nah, maka fokus kita sekarang adalah sin kuadrat setengah x-nya dibuat setengah x dulu. Kita akan buat, berarti karena ini sin setengah x, kita akan buat setengah di sini, setengah di sini. Kayak gitu. Tapi atasnya kan 3x kuadrat. Dan kita udah nyimpen 1/4 di sini. Karena udah nyimpen 1/4, berarti harus dikali 4 untuk menetralkannya. Gitu. Untuk menetralnya berarti kan 1/4 dikali 4 kan 1. Nah, ada 3x kuadrat ya. Gitu. Kita lakukan manipulasi aljabar. Sehingga soal ini akan jadi kayak gini. Ini kan perkalian bisa dipisah. Setengah per sin setengah x. Astagfirullahaladzim. Oh, ini harusnya x-nya di sini ya. Setengah x. Gitu. Nah, karena kita yang ini tuh 1/4 x kuadrat gitu ya. Sorry. Yang ini 1/4 x kuadrat dikali 4. Kalau 1/4 x kuadrat dikali 4, jadinya x kuadrat kan. Kita cuma perlu ngaliin 3 doang di sini. Ini 3, ini x kuadrat. Gitu ya. Ini setengah x, biar ini kan bisa dicoret. Gitu. Ini bisa dicoret jadi 1 dari sifat yang ini nih. D, limit x menuju 0, setengah x per sin setengah x. Gitu ya. Ini udah tinggal yang ini. Dikali limit x menuju 0, 12. Ini jadi 1, ini jadi 1, ini ya 12. Sama dengan 12. Bebek. Seperti itu. Lanjut. Nomor 2. Turunan dari ini. Oke, U per V tuh. U-nya sin X. V-nya 2 plus cos X. Turunin. Turunan sin adalah cos. V aksen. Turunan ini cos jadi min sin. Pakai rumusnya deh. Rumusnya apa? U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Tuh, masukin. Maka F aksen X sama dengan U aksen V cos X dikali 2 plus cos X min U V aksen min sin X per V kuadrat. V kuadrat. Maka F aksen X sama dengan cos X dikali 2, 2 cos X. Cos X kali cos X, cos kuadrat X. Min kali min plus sin kali sin, sin kuadrat. Per 2 plus cos X kuadrat. Cos kuadrat tambah sin kuadrat. 1 ya. Jadi ini akan jadi 2 cos X plus 1. Ini dari identitas kan.
Bawahnya 2 plus cos X kuadrat. Oke, yang mana? Oh, dibalik ya, udah dibalik. 1 plus 2 cos X per 2 plus cos X kuadrat. Yang A. Itu ya, lanjut. Nomor 3. Turunan dari fx sama dengan ln secant 2x adalah, nah ini langsung aja ya, pakai aturan rantai. Turunin. Kita turunin ln-nya, turunin secant-nya, turunin 2x ya, gitu kan ya. Ln, turunin jadi 1/. 1/, apa ini? Nah, habis itu turunan secant. Turunan secant apa? Hafal? Secant tangan ya. Secant tangan. Udah. Habis nurunin secant, turunin 2x. 2x turuninnya adalah 2. Secant 2x, secant 2x, coret. Tangan 2x dikali 2. Jadi jawabannya adalah 2 tangan 2x. Gitu kan? Yang D. Oke, nomor 4. Integral kotangan pangkat 3x dx. Nah, ini kotangan pangkat 3. Dipisah dulu ya. Jadi kotangan pangkat 2x dikali kotangan x dx. Kotangan itu pakai identitas kan? Apa rumusnya? Eh, tar, coba dulu ya. Sehingga nggak begitu hafal, tapi awal dari sini kan. Kotangan itu kan cos per sin. Jadi ini dibagi sin, dibagi sin, dibagi sin. 1 plus kotangan kuadrat sama dengan 1/sin secant kuadrat, gitu kan? Terus secant kuadratnya pindah ke sini deh. Dapat tuh kotangan kuadrat secant kuadrat min 1. Oke, masukin sini. Secant kuadrat min 1 dikali kotangan x dx. Oke, ini integral dari kali ini ya. Astagfirullahaladzim. Salah lagi ya. 1% itu bukan secant. Kok secant? Jadi ini kosekan ya. Kali ke sana. Kosekan kuadrat x, kotangan x, min kotangan x, dx. Dah. Oke, sekarang kita integralin deh. Ini dipisah aja. Integral. Nah, kotangan itu turunannya negatif kosekan kuadrat kan? Jadi ini kalau dipisah dibalikin ini. Kotangan x dikali kosekan kuadrat x dx dikurangi integral kotangan x dx. Nah, sekarang kita integralin. Untuk integral yang ini nih, kotangan x kosekan kuadrat x dx, kita kerjain dulu. Yang dimisalin itu yang kotangan x, karena turunan dari kotangan x adalah negatif kosekan kuadrat x dx. Sehingga kosekan kuadrat x dx itu adalah negatif du. Maka gitu ya, jadi ini terpisah nih. Ini akan jadi kosekan kuadrat x dx kan nih, min du ya, min du. Kotangan x-nya u. Integral dari ini ya min setengah u kuadrat. Kayak ini sama dengan min setengah kotangan kuadrat. Udah, itu integral dari kotangan kosekan kuadrat gitu ya, seperti ini. Nah, kalau yang integral dari kotangan apa? Kotangan itu adalah cos per sin. Yang kita misalin itu adalah sin x. Yang bawah. Turunin. Sin turunannya cos x dx. Nah, ini cos x dx. Ini adalah integral 1/u ya. Ya, cos x dx-nya kan du nih. Jadi ini 1/u. Integral 1/u ya ln mutlak u. Ln mutlak u-nya adalah sin x. Gitu. Jadi ini adalah integral ini integral ini. Oke, kita masukin deh. Sekarang
Maka ini akan sama dengan ini adalah ini negatif setengah kotangan kuadrat. Oke, karena cara yang tadi nggak ada jawabannya, jadi yang ini kayak dikerjanya pakai cara lain ya. Aduh, saya kira salah tuh ya. Yang ini tadi udah benar ya sebenarnya. Oke, oke, oke. Diulang sedikit ya. Integral cos X per sin X. Nah, karena tadi yang ini nggak ada ya, berarti ini harus kita lakukan sesuatu nih, sesuatu yang berbeda. Tadi nggak ada yang salah, cuma tekniknya pakai yang lain. Substitusinya kayaknya pakai yang lain gitu kan. Kalau tadi kan kita substitusinya U sama dengan kotangan X, DU-nya adalah min kosekan kuadrat X, dx. Nah, ini juga benar juga gitu, ini benar. Cuma di jawaban yang nggak ada, berarti kita harus pakai substitusi yang lain. Adakah? Bisa nggak? Nih, bisa nih ya. Oke, kotangan X dikali kosekan kuadrat itu, kosekan kali kosekan, bener nggak? Nah, itu ya apa namanya integral tuh serunya di situ gitu. Kita coba-coba gitu ya. Oh, yang ini nggak bisa cara yang ini nggak bisa coba cara yang ini gitu kan. Yang tadi itu nggak salah, cuma di pilihannya nggak ada yang jawaban seperti itu. Jadi kita coba cara yang lain dan ini adalah cara yang lain yang bisa kita lakukan kayak gitu. Nah, kalau kayak gini gimana? Yang dimisalkan apa? Di sana ada kotangan kosekan kan? Terus ada kosekan. Jadi yang kita misalin yang kosekan nih. Karena kosekan itu kalau diturunin apa? Min kosekan kotangan. Ya enggak? Nah, ini kosekan kotangan nih. Gitu. Jadi min DU sama dengan min min DU sama dengan kosekan kotangan X dx. Nah, ini kosekan kotangan dx. Berarti ini bakal jadi min DU. Yang kosekan ini sendirian yang ini ya U gitu ya. Jadi ini hasil integralnya adalah min integral dari U setengah U kuadrat. Min setengah U-nya kosekan kuadrat X. Udah. Udah nih ya. Hasil dari ini adalah min setengah kosekan kuadrat X. Hasil dari ini adalah min ln mutlak sin X plus C. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi cara yang pertama itu ternyata enggak apa jawabannya tidak ada di sini. Jadi kita pakai cara yang lain deh. Oke? Nomor 5. Integral pi per 12 pi per 16 tan 4x dx. Ya, ini sama kayak tadi ya, ngintegralin kotangan, ngintegralin tangan kita udah biasa kan? Wis. Tangan 4x itu sin 4x cos 4x. Apa langsung aja guys? Ini integralnya adalah min ln cos. Ini ya. Min integral tangan adalah ln cos 4x dikali 1 per sudutnya, turunan sudutnya 4. Gitu. Ini kita masukin batas atasnya pi per 12, batas bawahnya pi per 16. Udah deh. Sama dengan min 1/4 ln cos pi per 12 dikali 4, pi per 3 ya. Cos pi per 3 setengah. Tulis aja dulu di sini ya. Pi per 3 dikurangi ln cos pi per 6 pi per 16 dikali 4 pi per 4. Ini sama dengan min 1/4 ln cos pi per 3 itu setengah dikurangi ln cos pi per 4 itu setengah akar 2. Wah, ln kalau dikurangi jadinya dibagi ya. Sama dengan 1/4 ln setengah dibagi setengah akar 2 ya. 1 per akar 2 kan? Jadi sama dengan
1/4 ln ini 2 pangkat setengah. Dikatasin jadi 2 pangkat min setengah. Kedepanin. Min setengahnya kedepanin. Jadi min 1/8 ln 2. Gitu. Min 1/8 ln 2 loh. Oh iya, ada yang salah. Ini min 1/4 guys. Astagfirullah. Ya, tuh. Jadi min setengahnya ke depan, min ketemu min kan plus A ya. Yes, lanjut. Jika fx sama dengan itu, maka f(x) sama dengan, oh ini kan perkalian. Kita pakai UV deh. U-nya X, V-nya kosekan pangkat min 1, kosekan inverse gitu ya. 1/x. U aksen, turunan X ya 1. Nih, turunan V aksen nih yang lumayan. Apa? 1 per mutlak X akar sudutnya dikuadratin dikurangi 1. Gitu kan? Kalau kita lanjutin lagi, mutlak X akar, ini kan 1/x². Kalau kita samain penyebutnya, ini akan jadi x², 1 min x², ya enggak? 1 min x² min x² per x², gitu. Jadi begini. Nah, kemudian ini kita masih V aksen ya. V aksennya 1 per mutlak X dikali akar 1 min x². Yang ini dipisah per akar x². Akar x² itu apa hasilnya? Akar x² itu ternyata hasilnya adalah, ingat, mutlak X ya. Gitu. Jadi ini dicoret. Maka V aksennya adalah 1 per akar 1 min x². Beres. Wah, baru dia masukin F aksen X. Perkalian, berarti U aksen V plus U V aksen. U aksennya 1 dikali V-nya ini. 1 dikali itu ditambah U-nya X dikali V aksennya ini nih. 1 per akar 1 min x². Jadi ini sama dengan kosekan inverse 1 per X ditambah X dikali 1 ya X per akar 1 min x². Gitu. Ada ya yang dodol. Lanjut. Nomor 7. Wis. Sama nih ya. Langsung aja nggak sih? Wih. Coba kita turuninnya satu-satu. Kita mau nurunin X dikali kotangan inverse dulu nih. Berarti pakai U, pakai V. U aksen. Turunannya 1. V aksen. Turunannya min. Ya. Karena ini kotangan kan. 1 per 1 plus x². Udah gitu. Udah deh beres, masukin U aksen V. Maka turunan ini adalah U aksen dikali V ditambah U V aksen. Oh, berarti min ya. U V aksen berarti min. Min X per 1 plus x². Itu. Nah, sekarang yang ln X. Ya. Sekarang ini turunan yang pertama pokoknya. Sekarang kita mau nurunin yang ln akar 1 plus x². Turunin. Turunan ln adalah 1 per dikali turunan akar. Turunan akar itu 1 per 2 akar, ya enggak? Dikali turunan dari x². Wah, aturan ratanya banyak. Nurunin ln ini, nurunin akar ini, nurunin dalamnya ini. Coret-coret, jadi ini sama dengan
akar 1 plus X kuadrat dikali akar 1 plus X kuadrat. Sama kan? Jadi akarnya lepas. 1 kali X ya, X. Udah. Nah, ini kayaknya seru nih ya. Ini turunan ini, yang ini turunannya ini. Tinggal ditambahin, ya kan? Tinggal ditambahin. Maka Y aksen sama dengan turunan ini adalah tuh kotakan inverse X min X per 1 plus X kuadrat ditambah turunan lennya ini X per 1 plus X kuadrat. Wah, lihat deh. Min ini plus ini. Coret-coret dong. Maka turunannya adalah kotangan inverse X. Jadi A. 8. Nah, sama kayak di latihan 4.1 ya, yang di video sebelumnya. 4.1 apa 2? Yang di video sebelumnya. Ini 15 plus 2X min X kuadratnya kita ubah dulu. Oke, fokusnya di sini kan. Ini min X kuadrat loh. Min 1 plus 2X min X kuadrat. Ini bentuk kuadratnya. Karena ada plus 1, karena ada min 1, kita harus tambah 1. Untuk menetralkan, kemudian di sini ada 15. Nah, ini setara kan? Nah, 15 tambah 1, 16. Min, ini 1 min 2X plus X kuadrat. 1 min 2X plus X kuadrat adalah 1 min X kuadrat. Gitu kan? Sehingga ini adalah integral dx per akar 16 min 1 min x kuadrat. Gitu. Nah, cari inspirasinya. Di sini 16 min, kita pengennya 16 sin kuadrat x, sin kuadrat p. Gitu. Ya, maka pemisalannya akan menjadi 1 min X harus sama dengan kuadratnya hilang ya. Kalau kuadratnya dihilangin juga jadi 4 sin P. Turunin. Min DX sama dengan min 4 cos P DP. Oke, masukin deh. Oh, coret-coret nih. Astagfirullahaladzim. Ini min DX, yang ini nggak ada min dong. Kan sin P turunannya cos P. Jadi DX sama dengan min 4 cos P DP. Masukin. Integral dx-nya adalah min 4 cos P dP per akar 15 plus 2x ini adalah ini. Oh, ini nih ya. 16 min 1 min x-nya adalah 4. Dikuadratin 16 sin kuadrat P, ini yang kita inginkan kan. Integral min 4 cos P dP per 16 dikeluarin jadi 4. 1 min sin kuadrat P jadi cos P. Ya. Coret-coret, coret-coret jadi integral min dP. Jadi min P plus C. P-nya apa? Ini kan? Sin P sama dengan 1 min X per 4. Sehingga P-nya adalah sin inverse 1 min X per 4. Ini P-nya. Maka jawabannya adalah min sin inverse 1 min X per 4 plus C. Ada nggak? Oh iya, aduh. Ben, ini kayak pengen A gitu ya. Kayak pengen A tapi bukan A. Tapi lihat deh BCD-nya. Cos inverse, cos inverse, cos inverse. Jadi, oke, ini hapus dulu ya. Ini juga benar. Ini juga benar. Tapi di ABCD-nya nggak ada kan? Ya, ini hapus dulu deh. Jadi, kita pemisalannya pakai yang cos. Karena kan kalau misalnya kita, nih, yang di sininya pakai cos. Cos kuadrat P. 1 min cos kuadrat juga identitasnya ada kan. 1 min cos kuadrat itu identitasnya sin kuadrat gitu. Jadi kita di sini kita memisalkannya 1 min X itu sama dengan 4 cos P gitu ya. Ya, pemisalannya kan
cos P juga bisa gitu. Coba seringnya memang sin P. Memang seringnya kayak gitu. Tapi yang cos P juga bisa kan? Kayak misalnya di soal ini gitu ya. Kita tadi udah coba sin P, nggak bisa. Oke, kita coba cos P sekarang. 1 min X turunin. Min DX. 4 cos P turunin. Min 4 sin P. DP. Min. Jadi DX sama dengan 4 sin P DP. Masukin. Integral DX-nya adalah 4 sin P DP per bawahnya nih ya, akar 16 min 16 cos kuadrat P. Dah, langsunglah 4 sin P DP, 16 keluarin jadi 4. 1 min cos kuadrat itu sin kuadrat. Akar sin kuadrat ya sin. Coret-coret, coret-coret. Jadi ini adalah integral P. Integral 1 DP. Hasilnya P plus C. Cari P-nya. Gitu kan? Cos P sama dengan 1 min X per 4. Maka P sama dengan cos inverse 1 min X per 4. Ini. Maka jawabannya adalah cos inverse 1 min X per 4 plus C. Seperti itu. Ya, jadi jawabannya adalah yang dodol. Gitu. Gitu kan serunya integral tuh ya. Kita pakai ini, wah nggak ada, pakai cara yang lain gitu. Sama halnya juga sama yang nomor 7 tadi ya. Nomor 6, sorry. Nomor berapa? Kota 3. Nomor 4. Kayak gitu. Kita cobain yang ini apa? Kotangan kosekan kuadrat. Tuh, kita misalin U-nya kotangan nggak ada. Oh, dibuat kayak gini dulu gitu ya. Ada dua jalan gitu kan. Kalau jalan kanan nggak bisa, ya jalan kiri. Dah, nomor 9. Integral 0 sampai 1 dx pangkat x ditambah pangkat min x. Nah, ini caranya dikali pangkat atas, pangkat x bawah gitu. Kalau dikali kayak gitu jadi apa? Pangkat x dx per pangkat x kali pangkat x. Pangkat 2x, pangkat x dikali pangkat min x. 1. Nah, kalau kita lihat ini adalah bentuk kuadrat yang ditambah 1. Ada bentuk kuadrat ditambah 1, berarti kita pakai pemisalan tangan. Ya, ini kan jadi kayak tangan kuadrat gitu. Tangan kuadrat P plus 1 gitu kan. Yang bakal jadi apa? Sekan. Kak, kita misalkan pangkat 2x. Sorry. Kita misalnya kan tangan P doang, nggak pakai kuadrat. Nggak pakai kuadrat. Jadi pangkat x doang. Sama dengan tangan P. Turunin. Pangkat x dx. Tangan turunannya sekan kuadrat P dp. Gitu? Udah, masukin sini. Oh, ada batas-batasnya. Ya, 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 ya. Oke, kita ini dulu batas-batasnya. Batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Berarti P-nya tangan ya. Wah, sama dengan tangan P. Berarti P-nya adalah tangan inverse dong. Tangan inverse Masukin. P-nya adalah tangan inverse Kalau X-nya 0, pangkat 0 kan 1. 1 sama dengan tangan P. 1 sama dengan tangan P. Tangan berapa yang hasilnya 1? Ada ya? Tangan 45 derajat atau pi per 4. Jadi ininya adalah pi per 4. Masukin. Sini. Kita ubah. Sini, sini, sini. Ini akan menjadi integral. Jelek banget ya. Ini akan jadi integral pangkat x dx itu ini. Sekan kuadrat P dp per pangkat 2x plus 1. Pangkat 2x jadi tangan kuadrat P ya. Plus 1. Batasnya
Oke. Batas bawahnya pi per 4, batas atasnya tangan inverse E. Oke, kerjain dulu. Tangan inverse E, pi per 4, sekant kuadrat P dP, bawahnya juga identitasnya sekant kuadrat P ya. Coret-coret, maka ini hasilnya adalah integral 1 dP. Batas-batasnya. Integral 1 ya P. Masukin batas-batasnya. Batas atasnya tangan inverse E, batas bawahnya pi per 4. Udah. Batas atas dikurangi batas bawah. Kayak gitu. Hmm, dikurangi guys. Jadi kalau misalnya mau kalau misalnya mau tukeran gitu, jadinya harusnya min 1/4 pi ditambah tangan inverse ya nggak sih? Apa ini pakai kotangan? Ya, inilah ya kalau bikin video tapi nggak dicoba dulu. Oh my. Kita ketemunya ini ya, min 1/4 pi plus tangan inverse Oke, astagfirullahaladzim. Ternyata ada kesalahan di ngetiknya ya. Ternyata ada kesalahan di ngetiknya. Harusnya ini ada minusnya. Jadi jawabannya A ya. Udah ya. Nomor 10. Terakhir. Integral 1 sampai E dx r x 1 ditambah ln x kuadrat. Kalau kita lihat bentuknya, apa yang kita misalin? Ini bentuknya ln x ini x ditambah 1 plus ln x kuadrat. 1 plus nih tapi 1 plus. Jadi pakai tangan kayaknya. 1 plus kan tangan ya. Kuadrat lagi. Jadi kan ini 1 plus tangan p kuadrat gitu. Jadi kita misalin ln x sama dengan tangan p gitu. Turunin. Ln x turunannya 1/x dx. Tangan p turunannya sekant kuadrat p dp. Masukin sini. Oh, ada batas-batasnya. Masukin. Ketika batas atasnya batas bawahnya 1. Maka ini jadi x-nya nih ya. Ln e. Ln e itu berapa? 1 kan. Tangan berapa yang hasilnya 1? Pi per 4. Ln 1 berapa? 0. Tangan berapa yang nilainya 0? 0. Jadi masukin deh. Integral 0 sampai pi per 4. 1/x dx nih. 1/x dx. Ini kan? 1/x dx. Sekant kuadrat p dp. Masukin. Sekant kuadrat p dp per 1 plus ln x-nya tangan p. Ln x kuadratnya tangan kuadrat p. Wih, lagi ya, ini begini terus aja. Sekant kuadrat p dp, 1 plus tangan kuadrat itu sekant kuadrat. Coret-coret, maka ini hasilnya adalah integral 0 sampai pi per 4, 1 dp. Jadinya p dong integralnya. Masukin batas bawah, batas atas. Batas atas dikurangi batas bawah. Jadi pi per 4 atau 1/4 pi. Jadi jawabannya adalah yang bebek. Seperti itu. Gitu ya. Wah, kayak di video ini kebanyakan ini ya, tanpa persiapan sih. Itu dia ya. Ya, mohon maaf aja ya atas segala kesalahan. Ya, jadi seperti itu saja pembahasan kita hari ini yang latihan tes formatif ini ya. Ya, tes formatif matematik 1, fungsi trigonometri dan inversnya. Seperti itu. Udah mulai seru nih materinya nih ya. Makin kesana makin mantap kayaknya materinya nih. Itu saja videonya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.